Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah 95,3 FM Radio Suara Sehat. Menyapa kembali Anda semuanya di hari ini, hari Kamis 17 Juli 2025. Bersama saya Ferdinand, kita bersua dalam program Talkshow Kesehatan. Dan untuk edisi hari ini, kita akan membahas tentang satu topik mengenai kebiasaan yang salah yang menyebabkan penyakit pada mulut. Nah, untuk membahas mengenai topik ini, kami sudah menghadirkan di studio untuk narasumber yaitu Dr. Gigi Selvia, spesialis penyakit mulut. Langsung kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke. Sebagai seorang dokter gigi ya. Baik, Dr. Gigi Selvia, saya izin mengenalkan dulu ya sebagian dari beberapa data yang kami punya. Nah, yang kami punya saat ini adalah Dr. Gigi Selvia itu bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini selain di RSUD Provinsi Sulawesi Utara juga pernah bertugas di RSKD Gigi dan Mulut Kota Manado ya. Masih sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang. Juga Rumah Sakit Umum Bumi Pancaran Kasih Manado, Pak. Banyak ini ya tempatnya ya. Di 3 aja. 3, oke. Ya, sebagai seorang dentis, seorang dokter gigi pasti banyak pengalaman ya. Kalau kami lihat juga banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dr. Gigi Selvia, menjadi pembicara nasional, kemudian pengurus sejumlah organisasi, diantaranya pengurus ISPMI wilayah 2 ya, kemudian Pengwil PDGI Kalimantan Barat, dan juga beberapa organisasi lainnya seperti pengurus PDGI cabang Pontianak. Oh, sebelum ke Sulawesi Utara di Pontianak dulu ya? Iya, dulu saya bertugas di Pontianak dan baru pindah ke sini 2023 akhir. Oh, 2023, oke. Baik, Dr. Selvia, kita akan membahas tentang kebiasaan yang salah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini kan kalau boleh bicara tentang gigi dan mulut ini seringkali menjadi sesuatu hal yang diabaikan oleh orang ya, karena pikir cuma sikat gigi kok, begitu orang bilang. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan yang menjadi faktor-faktor untuk stabilitas kesehatan gigi dan mulut. Nah, mungkin kita butuh pencerahan lebih dulu, sebenarnya rongga mulut itu secara organnya itu seperti apa? Oke. Makasih sebelumnya untuk kesempatan kali ini ya, Pak Ferdinand, ini kedua kalinya. Jadi waktu sebelumnya sama Natalia. Oh, Natalia. Sempurna. Nah, mungkin saya kasih gambaran lagi tentang rongga mulut ini sendiri. Jadi rongga mulut itu adalah bagian dari tubuh kita. Itu kenapa untuk perawatannya itu masuk dalam ranah kedokteran. Jadi, dan satu hal yang harus kita perhatikan bahwa rongga mulut ini bagian tubuh yang masuk ke dalam. Mungkin kalau kita ngomong kulit itu kan di luar ya. Sedangkan kulit saja tidak kita bersihkan ya, sudah terjadi penyakit kulit di situ, tumbuh jamur, ada bakteri, cuman memang dia tidak langsung ke dalam. Itu saja sangat mengganggu dan tetap akan ada waktunya dia masuk ke dalam mencari jalan, apalagi di dalam mulut. Nah, mulut kita itu karena dia terbuka, dia bisa masuk kotoran, ya kan? Sama seperti kulit terbuka. Nah, dia masuk kotoran, dia punya akses untuk terus langsung ke dalam. Di situ kenapa seharusnya kita sangat memperhatikan seperti juga bagian tubuh yang lain. Jadi kalau kita misalnya takut organ dalam kita, otak, jantung gitu, kenapa seharusnya organ yang di mulut itu yang sebagai jalan masuknya ke dalam organ-organ dalam itu harus benar-benar kita jaga gitu ya. Nah, di dalam mulut ini sendiri yang seperti tadi Pak Ferdinand sampaikan bahwa kita taunya menyikat gigi gitu kan, tapi apa yang kita lakukan, kita seringkali abai ya kan. Kita mandi setiap hari minimal 2 kali, itu sudah terbiasa ya. Mungkin memang perlu juga ya lebih banyak ini propaganda gitu untuk membersihkan mulut. Nah, seharusnya memang di dalam mulut itu pembersihannya itu minimal 2 kali juga satu hari. Memang berdasarkan penelitian yang berbeda dengan pembersihan kulit dengan mandi, tapi dia sama dalam arti jumlah
kali pembersihannya, jadi sama-sama 2 kali juga. Tapi waktunya itu juga harus tepat. Mungkin kalau kita mandi, justru kita bisa skip jamnya, gitu ya. Misalnya, oh saya ininya akan memulai pekerjaan itu nanti jam 10. Kita masih bisa bangun mandi jam 9 gitu kan. Tapi kalau sikat gigi tidak bisa justru sebenarnya gitu. Nah, nanti kita bicarakan lagi tentang itu. Pertama yang tentang mulut ini lagi sendiri, kembali lagi kita ngomongin mulut. Hal yang paling penting dalam hal kita menjaga kesehatan mulut ini, 90%-nya itu bergantung pada kebersihan gigi. Karena tempat hinggapnya, tinggalnya kuman di dalam mulut itu terutama di gigi. Kalau bagian lain ada lidah itu juga agak kasar. Tapi kalau bagian yang lain, misalnya bagian dalam pipi, dalam bibir kan licin. Di situ tidak bisa nempel gitu, kuman-kuman atau kotoran. Tapi kalau di gigi bisa menempel, ya kan? Begitu juga di lidah bisa menempel di situ. Tapi memang paling sering di gigi, sehingga gigi yang kotor itu menyebabkan penumpukan kuman, dan mulut yang kotor menjadi pintu masuk kuman dan segala macam kotorannya, baik itu langsung lewat jalur pencernaan, saluran pencernaan, maupun dia dari darah. Jadi gigi itu dia tertanam dalam tulang dan tertutup sama gusi. Gusi ini kan jaringan lunak, sehingga di situ tetap ada pembuluh darah, ya kan, pembuluh saraf. Nah, kalau terjadi kotoran, penumpukan kotoran di gigi, banyaklah di situ kuman. Yang jadi korban pertama tuh gusi kita. Terjadi peradangan, itu terlihat gusi yang merah, gusi mudah berdarah. Itu kenapa? Itu terbuka pembuluh darahnya. Kuman itu masuklah dia di dalam pembuluh darah yang terbuka dengan gampangnya. Sementara kalau lewat kulit kan dia ada barrier pertahanan kan, tidak mudah dia kalau pembuluh darahnya tidak terbuka. Kalau ini udah langsung terbuka dia pembuluh darah, itu kuman yang masuk lewat pembuluh darah itu yang sebenarnya paling cepat ke organ-organ lain, ke jantung. Sekarang memang justru semakin berkembang. Dari dokter jantung sendiri udah semakin sering menjelaskan bahwa kuman dari gigi itu yang bisa menginfeksi jantung dan sangat cepat dia membuat kerusakan, ya bahkan kematian gitu kan. Begitu juga dokter paru. Jadi dokter paru juga menjaga supaya tidak banyak kuman di dalam mulut, supaya tidak masuk ke paru. Kalau di paru dia bisa lewat pembuluh darah, tapi juga bisa lewat jalur pernafasan. Nah, begitu seperti juga saluran cerna. Yang harus kita perhatikan juga banyaknya kuman di dalam mulut, dia tetap memungkinkan ikut makanan masuk. Dia bisa menyebabkan dia nyangkut di lambung, gitu kan ya. Kalau dia di lambung tetap ada pertahanan juga sih, dia bisa, maksudnya kita masih bisa bertahan. Tapi harus diperhatikan, infeksi yang terus menerus kronis itu jadinya akan menurunkan pertahanan tubuh kita. Bahkan penyakit di kulit yang sampai ke ujung kaki itu bisa disebabkan infeksi dari gigi. Seringkali justru. Nah, sekarang juga dokter kulit kalau misalnya setelah dari wawancara anamnesa itu bahwa tidak tampak ada penyakit yang langsung ke kulit, pasti dokter kulitnya konsul dulu ke dokter gigi. Ada nggak gigi rusak? Karena gigi yang rusak, kuman yang masuk lewat aliran darah itu tidak hanya langsung kalau ke jantung dia langsung ikut aliran darah, dia nyangkut nih biasanya di bagian jantung kayak katup gitu, dia menimbulkan vegetasi kuman di situ, pengumpulan. Kalau untuk kulit dia bukan kumannya langsung, tapi produk kumannya itu akan menyerang sel-sel kita, menyerang sel-sel pertahanan tubuh, sehingga terjadi ketidakseimbangan imun. Jadi bisa salah baca. Nah, sel-sel imun itu jadi menyerang sel-sel kulit, tidak langsung memang, tapi penyakitnya sama juga, dia menimbulkan penyakit itu sulit sekali sembuh sampai dengan giginya dicabut. Biasanya dia ya biasa dikasih obat sembuh, muncul lagi, seperti itu sih. Kalau ya itu kita bicara tentang
kenapa kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut ya. Oke. Jadi rongga mulut itu kan sesuatu yang digunakan setiap hari ya, bahkan selama dia masih belum tidur mulut bergerak terus ini bahkan mungkin mengunyah, makan, dan seperti kata dokter tadi semuanya masuk ya, sebagai port of entry ya istilahnya. Jadi betapa bahayanya ternyata ya kalau akses masuk ini dianggap sepele untuk perawatannya. Nah dok, ini kan kebiasaan-kebiasaan yang dihubungkan dengan tema kita pagi hari ini. Ternyata ada banyak kebiasaan yang orang bilang cuma bagi itu. Nah, bisa nggak dokter merinci apa yang bisa kita hindari untuk menjaga kesehatan mulut? Iya. Jadi pagi ini saya ingin memang menyampaikan ada beberapa kebiasaan yang mungkin tidak terbayang dan itu saya temukan gitu pada pasien-pasien selama ini tidak menganggap itu sesuatu yang akan berbahaya gitu ya. Nah, ini yang pertama sekali adalah waktu kita untuk menyikat gigi. Seperti yang tadi saya sampaikan, 90% kesehatan mulut sangat tergantung dari kebersihan gigi. Kebersihan gigi itu tidak sulit. Kita tidak perlu mahal-mahal, kita cuma perlu sikat gigi yang harga murah, 10 ribuan. Sama kita cuma perlu pasta gigi yang juga harganya tidak mahal. Itu jadi kita kalau kita bisa jaga dengan barang yang murah, kita tidak perlu membayar mahal untuk perawatannya kan. Nah, sikat gigi yang sudah biasa diketahui sama masyarakat itu adalah bangun tidur, dan hanya itu gitu. Biasa seringkali cuma 1 kali. Itu seperti di lagu, tapi itu salah. Jadi kan lagunya kan bangun tidur terus mandi, tidak lupa menyikat gigi, menggosok gigi. Itu salah. Jadi yang benar pagi hari kita memang harus sikat gigi. Tapi tujuan dari menyikat gigi adalah membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan. Kita makan pagi kan, sarapan. Seharusnya setelah sarapan kita menyikat gigi. Sarapan dulu ya baru sikat gigi. Sarapan dulu kita baru sikat gigi. Jadi setelah kita kan akan beraktivitas kan, setelah pagi-pagi nih kita udah sarapan dulu gitu. Nah, kenapa? Karena saat kita beraktivitas pagi sampai siang penting sekali gigi kita bersih. Bukan hanya untuk penampilan, tapi untuk kesehatan. Jadi ada waktu yang panjang gigi itu tidak ada kotoran sampai dengan siang kita makan siang, gitu kan? Nah, tapi kenapa seringkali memang orang kita sikat giginya itu bangun tidur? Karena malam kita tidak membersihkan gigi. Jadi bangun tidur kan tidak nyaman kan? Nah, itu juga suatu kesalahan persepsi. Karena memang sebenarnya paling penting itu adalah sikat gigi malam. Itu nomor 1. Nomor 2 sikat gigi setelah sarapan. Karena memang harus 2 kali, tidak cukup hanya 1 kali kita sikat gigi. Jadi sudah berdasarkan penelitian minimal 2 kali itu akan membuat kita bisa bebas dari kerusakan pada gigi dan pengumpulan kuman di dalam mulut gitu ya. Nah, malam itu kenapa kita harus wajib sikat gigi? Karena pada saat kita tidur, jika ada kotoran di dalam mulut, aktivitas kuman itu paling tinggi. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita jangan memberi ruang gerak buat kuman-kuman untuk bisa beraktivitas, sehingga sebelum tidur kita wajib sikat gigi supaya tidak ada kotoran. Dan bangun tidur seharusnya kita belum perlu sikat gigi. Kita ya mungkin tidak nyaman, kita bisa kumur, tapi tidak ada di situ kuman sih selalu terbentuk kan di dalam mulut, memang perlu kuman, tapi kita mengontrol jumlah kuman itu dengan membersihkan gigi. Nah, itu yang kebiasaan itu yang pertama ya. Sebenarnya banyak sih ini, tapi saya bikin yang sering-sering tidak diindikan saja, tidak disadari sama kita. Jadi itu yang pertama, waktu sikat giginya. Jadi yang paling penting malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Bukan hanya di iklan, tapi itu memang harus kita lakukan, sama seperti kita mandi, kita membersihkan rambut, begitu juga membersihkan gigi. Bahkan dia karena port di entry yang langsung itu harusnya lebih diperhatikan lagi.
Saya lanjut. Iya. Lanjut ke kebiasaan berikutnya dok. Iya. Yang berikutnya yang sering juga tidak diketahui adalah kita mengunyah di satu sisi mulut. Ada beberapa alasan dari pasien-pasien itu kenapa dia mengunyah di sebelah saja gitu. Biasanya hanya di kiri saja atau di kanan saja. Biasa kalau saya tanya kenapa, nanti bilangnya nggak nyaman dok gitu. Tidak nyaman, saya sudah terbiasa mengunyah di sebelah kiri misalnya. Nah, dari situ kita harusnya cari tahu kenapa sih saya lebih suka mengunyah sebelah kiri. Seringkali itu karena ada hal-hal yang rusak di sebelah kanan. Jadi yang pertama yang kerusakan itu ada gigi yang berlubang, sehingga kalau dipakai mengunyah masuk makanan dan sakit. Itu dihindari akhirnya, itu salah. Yang kedua, misalnya tidak ada gigi berlubang sudah dicabut, jadi kan rasanya tidak seimbang. Di sini tidak ada gigi lagi, di sini masih ada. Akhirnya pakailah yang masih ada giginya, gitu kan? Itu juga salah. Jadi bagaimana supaya saya di situ nyaman juga, gitu kan? Pertama, bisa saja misalnya itu tetap kosong, kita latih. Jadi seharusnya kita kalau makan, masuk makanan langsung dibagi dua kanan dan kiri dan mengunyah bersamaan. Mengunyah bersamaan. Tapi kalau memang tidak nyaman, seharusnya kalau mengikuti idealnya dipasangkan gigi palsu di situ. Jadi gigi juga seringkali juga salah persepsi, nggak apa-apa kok dicabut Jo gitu ya. Misalnya sebenarnya masih bisa ditambal, itu dicabut, tapi gigi itu sebenarnya sama aja dengan jari kita. Jadi kita kepotong sama aja dengan gigi yang dicabut, karena akan mengurangi fungsi dari tubuh kita, ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah diganti gigi palsu supaya bisa mengunyah dua sisi sama-sama. Jadi yang paling sering itu, tapi ada juga sih pasien yang sebenarnya tidak ada apa-apa, cuman dia merasa nyaman. Oh, ada juga ini karena posisi giginya. Jadi gigi yang berjejal, misalnya tidak simetris kanan dan kiri. Dia rasa lebih nyaman yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri saja. Padahal itu bisa diperbaiki, gigi yang berjejal dengan kawat gigi memang biasanya gitu. Jadi sebenarnya gigi yang lubang tidak bisa dipakai mengunyah, kita rawat, kita tambal sehingga bisa dipakai mengunyah. Gigi yang sudah terlanjur dicabut kita ganti dengan gigi palsu. Gigi yang posisinya tidak baik atau berjejal-jejal kita pasang dengan kawat gigi. Jadi seperti itu. Jadi harus kita kerjakan solusinya supaya mengunyah harus dua sisi bersamaan. Nah, terus alasan kenapa kita mengunyah harus dua sisi bersamaan itu yang akan menimbulkan penyakit banyak sekali. Yang pertama, bagian misalnya kita mengunyah di sisi kanan, bagian yang tidak dipakai mengunyah di sebelah kiri itu akan terjadi penumpukan kotoran dan karang gigi. Itu yang sering tidak disadari. Penumpukan kotoran dan karang gigi ini akan membawa penyakit seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, karang gigi yang menumpuk itu merusak gusi, bahkan menimbulkan banyak sekali penyakit sampai dengan penyakit yang berat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengunyah satu sisi akan menyebabkan sendi-sendi rahang menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan sendi rahang ini akan menyebabkan sakit daerah kepala. Kita sering mikirnya, aduh ini saraf saya bermasalah gini-gini. Memang itu saraf kan, karena rasa sakit itu tergantung saraf. Tapi sebenarnya karena sendi rahang tidak seimbang, karena mengunyah yang hanya satu sisi. Setelah itu pun tidak perlu waktu lama sih, bisa hanya dalam hitungan bulan sudah rusak sendi rahangnya. Tidak sampai hanya sakit di kepala, tapi juga otot-otot di belakang sehingga sakit di punggung. Jadi seperti itu. Maaf saya potong sebentar dok. Berhubungan dengan penjelasan dokter mengenai kebiasaan kita harus bagi supaya mengunyah itu kiri dan kanan itu seimbang dok. Apakah tidak dipertimbangkan ini kan mulut kita sudah terbiasa dengan yang namanya sensasi rasa gitu dok.
dok ya. Jadi ada makanan tertentu yang memang otomatis secara otomatis begitu di over oleh lidah, dan misalnya asam itu ke bagian mana atau bagaimana dok? Dia sih sebenarnya kalau indera perasa itu adanya di lidah sih. Jadi di mana yang manis, di mana yang asin gitu. Jadi sebenarnya tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Misalnya tidak Kita bisa atur ya. Bisa, karena kalau untuk kelenjar liur kan kelenjar liur itu kan membantu proses pengunyahan. Itu ada di kanan dan kiri. Nah, jadi seperti itu sih. Gigi kan juga simetris Tuhan kasih. Gigi ke 1 sampai ke 8 itu semuanya ada di kanan dan kiri gitu. Jadi kita bagilah itu dan tidak boleh bergantian. Misalnya hari ini kiri, besok kanan, tetap ininya rusak juga. Mungkin karena gigi tidak menumpuk tapi sendinya sudah rusak. Jadi harus masuk langsung bagi 2 seperti itu. Iya, baik, lanjut tuh dengan kebiasaan berikutnya. Yang berikutnya yang saya temukan juga ini adalah kita membasahkan bibir dengan lidah yang air liur di bawah lidah gitu ya. Nah seperti itu. Nah, spontan itu biasanya dok ya? Iya, dan itu harus kita. Jadi harapan saya untuk yang mendengar mulai sekarang itu jangan. Itu termasuk kebiasaan buruk. Kenapa? Air liur itu bukan seperti air putih, air minum yang biasa ya, memang air minum kita ya. Di situ kan sudah ada bermacam-macam kandungan ini ya, ada molekul ya, ada enzim di situ, terus kayak pertahanan tubuh ya, imunoglobulin di situ juga ada. Jadi itu bukan air, jadi dia sebenarnya pelarut, ya kan, pelarut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pencernaan. Nah, jika bahan-bahan ini kena ke bibir, justru akan menyebabkan bibir jadi kering, kering dan pecah-pecah. Itu akan menyebabkan penyakit di bibir. Bukannya jadi lembab bibirnya ya, malah jadi pecah-pecah. Iya, di situ yang sering kesalahan pemikiran. Kita pikir mau melembabkan bibir, jangan pakai aja pelembab, enggak apa-apa. Tapi yang paling penting minum air putih. Kalau bibir kita kering, itu tanda. Sebenarnya Tuhan tuh kasih, itu tanda. Mulut ini banyak tempat tanda kita melihat penyakit-penyakit sebenarnya. Bibir kering itu artinya kita kurang minum air putih. Terus kalau lidah putih misalnya, itu tandanya kita kurang sehat. Terus ada lidah yang merah, itu sebagai tanda kita anemia. Nah, seperti itu bisa dilihat tanda-tandanya di dalam mulut sebenarnya. Ya. Kecuali lidah bercabang itu ya, beda. Belajar jadi ular. Jadi saya baru tahu ya, kalau kebiasaan membasahi bibir itu tidak direkomendasi malah ya. Iya, itu yang kan sering tapi kan dilakukannya. Secara habitualis orang biasanya langsung licking ya. Karena itu sangat tidak boleh. Oke, baik. Ya. Berikutnya dok. Berikutnya lagi, saya tidak tahu bahasanya apa di sini. Empeng dot ya. Ya termasuk sih sebenarnya dot itu sebenarnya pemberian susu melalui dot itu sebenarnya tidak direkomendasikan juga untuk gigi ya. Jadi karena dia justru yang lembut. Dia kan anak-anak memang untuk merangsang pertumbuhan gigi perlu gigitan, tapi gigitannya itu bukan yang lembut sebenarnya, justru yang agak keras. Kalau yang lembut dia akan menyebabkan pertumbuhan gigi itu jadi salah. Apalagi kalau dot sama seperti mengisap jempol, itu menyebabkan kan ketarik gitu. Dot itu juga gitu, dia menyebabkan nanti giginya maju. Nah, seringkali gigi-gigi yang maju yang jadi harus pasang kawat gigi dengan mahal itu hanya karena kebiasaan menggunakan dot kan. Kadang-kadang ibu-ibu nggak mau anaknya, nggak mau repot ya, kasih aja empengnya itu. Yang kalau lagi tidak dikasih susu pakai itu, atau kasih susu pakai botol susu terus dinyot-nyot gitu. Itu banyak masalah yang ditimbulkan, itu sebenarnya salah. Makanya memang pemberian ASI itu sangat direkomendasikan.
ketimbang susu formula, apalagi yang pakai DOT. Kalau terpaksa pun pakai susu formula, misalnya dia masih bayi sekali, oke pakai DOT, tapi harus dibiasakan anak-anak habiskan gitu bayinya. Jadi langsung saat itu, jangan dibawa tidur ini gitu. Kenapa? Jadi pertama yang tadi bisa menyebabkan pertumbuhan gigi salah, giginya maju. Yang kedua, kalau di situ ada cairan susu, dia akan menyebabkan penggenangan cairan. Kalau susu formula kan pasti manis ya, maksudnya pasti ada gulanya. Nah, gula itu akan menyebabkan kerusakan gigi. Nah, kalau ASI kan dia tidak mengandung gula yang menyebabkan kerusakan gigi. Jadi kalau ASI itu menggenang pun tidak masalah, aman. Cuman kalau ibu-ibu yang kasih ASI tapi di dalam DOT terus dibiarin lama-lama, itu juga jadi salah untuk pertumbuhan giginya. Mungkin akan aman, giginya tidak lubang, tapi pertumbuhan giginya juga jadi bermasalah. Itu sama dengan menghisap jempol ya. Jadi anak-anak yang mulai menggigit-gigit jempol ibunya atau orang tuanya harus dikeluarkan. Apapun yang digigit itu tidak boleh sebenarnya. Jadi tidak usah memasukkan benda-benda di dalam mulut selain makanan. Ya. Tapi kan dok, ada juga keluaran produk-produk seperti karet gitu ya. Katanya untuk merangsang pertumbuhan gigi ya. Gimana dok menurut dokter? Ya itu yang tadi saya sampaikan, untuk merangsang pertumbuhan gigi itu harusnya agak keras. Karetnya kan dia yang padat itu kan. Tapi kalau karetnya seperti DOT yang lembut-lembut gitu tidak dianjurkan justru. Jadi itu tadi harus diperhatikan bagian situ. Terus ini udah keempat dan kelima ya. Yang kelima itu kan tadi menggigit, termasuk menggigit kuku, menghisap jempol. Menggigit kuku itu kita tanpa kita sadari, itu sebenarnya kadang ada yang biasa jahit gigit jarum, atau yang merokok itu giginya grepesan, itu sebenarnya akibat gigit-gigit gitu juga. Jadi kelihatannya lembut, tapi itu tetap bisa menyebabkan grepes gitu, rusak ya di bagian gigi-gigi ujungnya. Jadi seperti itu. Yang terakhir yang saya catat, tapi ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, silakan saja. Ini menyirih. Jadi saya tidak tahu di sini mungkin udah nggak banyak ya. Tapi ada di daerah tertentu atau di negara seperti India itu kan udah masih jadi tradisi malah kan. Kenapa menyirih itu? Dia terutama tembakaunya. Nah, tembakau itu juga ada di rokok. Kadang-kadang ada kan orang tua yang kunyah-kunyah tembakau gitu ya. Kunyah-kunyah daun sirih itu juga kalau dikunyah terus-terusan, hanya daunnya saja tanpa kalau kita bilang menyirih itu kan ada isi-isi dalamnya kan. Bahkan cuman daunnya saja pun itu bisa merangsang perubahan sel di mukosa bagian dalam. Ini kan bagian lembut nih kan di dalam, terus-terusan dirangsang dengan bahan-bahan itu, termasuk bahan kimia sebenarnya. Maksudnya dia kan menjadi bahan kimia ya, kayak tembakau gitu. Memang kesannya alami gitu, natural, tapi di situ dia bisa merangsang perubahan sel menjadi sel-sel kanker. Jadi itu berdasarkan penelitian ya, menyirih itu sebagai salah satu faktor risiko pembentukan kanker mulut. Seperti juga merokok. Jadi ya itu salah. Tapi kalau merokok kan udah umum ya, orang tahu ini. Kalau rokok dia nggak cuma dalam mulut kan, terus sampai ke dalam pembuluh darah yang dipengaruhi, paru-paru, semuanya. Tapi kalau di dalam mulut sendiri itu efeknya banyak. Dia memang bahan kimia dari rokok itu sendiri kan nempel di gigi, menimbulkan pewarnaan atau stain itu kan. Nah, pewarnaan atau stain di gigi yang jadi hitam-hitam itu adalah kotoran ditambah dengan bahan-bahan rokok. Situ jadi tempat penumpukan kuman. Ya, sama juga dengan karang gigi jadinya di situ. Itu yang ke gigi. Tapi kalau ke jaringan lunak, ya dia bisa memicu pembentukan sel-sel kanker seperti itu. Dan asapnya sendiri juga di dalam mulut
yang terus-terusan itu juga memang bisa memicu perubahan sel sampai pembentukan sel kanker. Memang tidak semua orang, sebagian besar mungkin tidak, karena kan genetik kan kalau terjadinya kanker, tapi kita tidak pernah tahu apakah gen kita ada kecenderungan untuk menjadi sel-sel ganas atau tidak. Jadi lebih baik memang menghindari faktor-faktor resikonya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Gigi Selvia ya. Ini pencerahan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang diabaikan oleh banyak orang, tapi ternyata itu beresiko terhadap perubahan kesehatan gigi dan mulut. Nah, kan cara makan yang lain selain lewat menggunakan mulut. Ya, itu pertimbangannya. Kenapa? Kalau ngomong bisa, dokter gigi ya bisa, cabutnya sekalian banyak. Tapi itu alasannya soal masuknya makanan, kita tetap perlu masuk makanan dan juga risiko. Jadi kalau kita cabut sekalian banyak, otomatis lukanya besar. Kalau pasien itu pulang, dokter tidak bisa mengontrol bagaimana infeksi dan kebersihan di dalam mulutnya. Sementara kalau pasien rawat inap di rumah sakit bisa dikontrol kan, di situ harus dijaga bersih. Kalau lukanya banyak, tidak bersih, tidak sembuh-sembuh. Apalagi kalau pasiennya ada penyakit lain seperti diabetes. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi jawabannya itu ya Pak Cliff ya. Sebaiknya memang tidak kanan dan kiri sama-sama. Ya. Oke, yang kedua Ibu Kos tadi ya. Ada testimoninya. Jadi testimoninya benar sekali. Jadi seringkali kita berpikir kalau sakit gigi itu cabujo gitu kan ya, cabujo biar hilang. Tapi dalam dunia kedokteran gigi kita belajar untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Karena gigi sama seperti jari, sama seperti mata sebenarnya. Tapi kalau mata hanya 2, kalau gigi memang banyak. Kita pikir satu gigi hilang masih banyak yang lain, tapi jadi tidak simetris. Seperti tadi kan, satu gigi hilang kita akan mengunyah di sisi yang tidak ada gigi hilang, dan itu jadi banyak penyakit-penyakit lain, sakit kepala, bahkan ada pasien saya masih muda jadi hipertensi gara-gara kerusakan sendi. Nah itu tidak sampai hipertensi saja, jadi keluhannya yang sendinya bunyi-bunyi, terus sakit terus menerus, kan tidak bisa tidur, itu kan mengurangi kualitas hidup. Jadi kita memang usahakan kalau gigi bisa dipertahankan seperti tadi Bu Kos sampai ke dokter gigi biasa emang seringkali pasien datang, dok saya mau cabujo. Oh kita periksa dulu ya Ibu atau Bapak. Memang kita akan menyarankan, oh ini masih bisa perawatan. Ada juga sih pasien, dok saya mau ditambal, tapi ternyata giginya sudah rusak parah. Mau tidak mau kita harus sarankan untuk cabut. Jadi kalau sudah dia ada gradasinya. Jadi ada kalau lubangnya kecil kita tambal saja, langsung bisa ditambal kalau datang ke dokter gigi. Kalau lubangnya sudah dalam, sudah hampir ke saraf, biasanya dia perlu kunjungan berikutnya, paling tidak 2 kali kunjungan. Jadi kita kasih obat dulu supaya lapisan gigi itu agak menebal yang menutup saraf, dan kita pastikan itu tidak tembus ke saraf, baru kita tambal. Terus yang lebih jauh lagi kalau sudah terbuka sarafnya, itu biasa sakit, masuk mulut sakit, masuk sisa makanan sakit gitu ya, itu harusnya perawatan seperti yang dijalani oleh Ibu Kos tadi. Jadi perawatan itu memang jadi perlu beberapa kali kunjungan. Makanya kita tetap menjaga supaya gigi jangan sampai harus repot sekali, apalagi misalnya tinggalnya di Motoling tadi kayak Pak ini harus bolak-balik ke rumah sakit di Manado gitu ya, karena misalnya di sana tidak ada pelayanannya. Nah itu agak repot kalau sudah perawatan. Tapi kalau dokter giginya bilang oh ini masih bisa perawatan, saya sarankan lebih baik perawatan. Ya, seperti itu. Itu yang seperti yang dijalani Ibu Kos tadi. Akhirnya kan udah tidak sakit-sakit lagi, karena tujuan kita merawat supaya tidak sakit, fungsi giginya kembali, bisa mengunyah, bisa estetik, tampilannya cantik, dan bisa bicara. Terus soal bau mulut. Nah kalau bau mulut ini dia
ada faktor lokal, ada faktor sistemik kita bilangnya. Faktor lokal itu di dalam mulutnya sendiri penyebabnya. Kalau sistemik itu dari dalam tubuh, ya. Nah, paling sering memang faktor lokal. Apa sih yang paling sering? Itu karang gigi sama gigi berlubang. Itu penumpukan kuman. Kuman itu Bu yang menyebabkan bau di dalam mulut. Jadi kalau penyebab lokalnya itu udah pasti kuman. Kalau sistemik memang paling sering pasien dengan penyakit mah gastritis itu dari lambung, asam lambungnya naik, atau ada pasien-pasien penyakit ginjal itu baunya juga khas. Tapi yang menyakitkan itu memang bau bakteri. Bau bakteri itu ya karena mulutnya tidak bersih, ada karang gigi dan gigi yang berlubang. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dok. Jadi kalau mau diambil kesimpulan bahwa sebenarnya merawat gigi itu tidak susah, dan itu bisa lakukan secara setiap hari, dan kalau juga saya notice tadi sebaiknya memang ada pemeriksaan secara berkala ya. Iya. Tidak harus menunggu sampai gigi sakit atau gigi lubang ya. Boleh berobat ke dokter gigi ya untuk perawatan. Oke, baik Dok, karena waktu yang memisahkan kita boleh saya kasih pesan sedikit? Silakan. Jadi seperti tadi yang Pak Ferdinand sampaikan, saya ulang yang paling penting dengan sikat gigi yang mudah dan murah ini harus kita lakukan minimal 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah smokol, setelah sarapan. Itu wajib, nggak boleh di skip ya. Murah dan mudah, jadi tidak perlu nanti harus mahal-mahal ke ini nambah, tapi ke dokter gigi tetap. Nah, seperti yang Pak Ferdinand sampaikan, itu minimal 6 bulan sekali. Kenapa? Karena kita memang sebagai orang awam kan tidak tahu gigi ini sudah rusak atau belum, karang gigi saya sudah tumbuh sudah banyak apa belum. Nanti dokternya yang periksakan. Oh Bu, ini sudah banyak nih karang giginya, nanti kita bersihkan gitu setiap 6 bulan sekali. Jadi memang tidak harus setiap 6 bulan juga bersih karang gigi. Kadang-kadang ada yang setahun baru kebentuk, tapi ada juga yang dalam 3 bulan sudah terbentuk. Tiap orang memang beda-beda. Jadi itu yang perlu saya sampaikan soal menyikat gigi. Waktu yang tepat yang harus dijalani, dan pemeriksaan bukan iklan supaya dokter gigi laku, enggak sih, justru supaya tidak harus menjalani perawatan yang mahal. Jadi cukup periksa kan, paling ya bayar kontrol konsultasi saja kan. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada yang masuk BPJS Dok ya? Iya, masuk. Kalau perawatan berkala sih pasti harusnya sih ke dokter gigi yang kan banyak dokter gigi keluarga masuk itu di dalam BPJS. Baik, keluarga sehat, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini yang sudah banyak membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut, yang sudah disampaikan langsung oleh narasumber kita Dr. Gigi Selvia, spesialis penyakit mulut, dan keseharian Dr. Gigi Selvia di RSUD Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Oke, makasih banyak Dok untuk pencerahannya. Pasti datang lagi untuk episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Iya. Dan akhirnya kalau sehat, demikian untuk program talkshow kita di edisi hari ini, hari Kamis 17 Juli 2025. Saya sudah sampai sini. Dan terima kasih banyak untuk atensi Anda. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Dari 17 Agustus, saya Ferdinand segera pamit. Terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih keluarga.